Coachingnya aja ya, Bunda Hilda. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Nur Sarihilda Septiana dan rekan saya Ibu Sri, insya Allah akan mempraktekkan antara coach dan kuci, apa ya bacanya, kuci kalau tidak salah, tentang kasus yang ketiga. Saya bacakan dulu kasusnya. Eh, Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah dan melakukan supervisi saat ia mengajar. Nah, pengawas sekolah yang melakukan supervisi nampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Namun, ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia akan tetap mengacu pada kurikulum yang terbaru atau kurikulum 2013 walaupun dia mengajar tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut nampaknya sedikit tersinggung dengan pernyataan rekan Anda dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana pendapat Anda? Ini insya Allah saya akan mempraktekkan sebagai coach sesuai dengan model Tirta yang sudah kami pelajari di modul 2.3. Sementara Bu Sri, rekan saya akan berperan sebagai kuci atau sebagai rekan yang ditegur oleh kepala sekolah. Suatu hari ketika akan masuk kelas, saya dihampiri Bu Sri, rekan kerja saya, yang mau menyampaikan masalah yang beliau rasakan. Moga Bu Sri bisa menghampiri saya. Oh, iya. Assalamualaikum, Bu Hilda. Lagi sibuk enggak? Waalaikumsalam Bu Sri. Kebetulan ini saya masih ada kegiatan 1 jam mengajar nih Ku. Bagaimana Bu Sri? Adakah yang bisa saya bantu? Ya, nanti pengen ngobrol, curhat sama Bu Hilda. Jeng Sri bisa aja. Boleh-boleh nanti ya Bu. Pas jam mentoring siang saat anak-anak sedang pembiasaan karakter dan adab makan. Insya Allah saya longgar Bu. Nanti kita ketemu aja ya di ruangan saya seperti biasa. Kemudian saat jam mentoring tiba, Bu Sri pun datang ke ruangan saya. Iya, Bu Hilda. Saya cuma mau cerita kok. Tadi pagi saya dipanggil sama Pak Kepala Sekolah, Bu Hilda. Beliau mengevaluasi saya berkaitan dengan supervisi yang kemarin dilaksanakan oleh Ibu Pengawas Sekolah. Terus gimana Bu Sri hasil evaluasinya dari Pak Kepala Sekolah? Gitu Bu Hilda, ada satu hal yang sangat disayangkan menurut Pak Kepala Sekolah, Hmm. karena kemarin saat saya di supervisi, saya Ibu pengawas sebagai seorang guru itu kurang berkompeten, bilangnya seperti itu, Bunda Hilda. Hmm. Harusnya saya mengajar menggunakan buku tes sebagai acuan, tapi saya sudah menggunakan media maupun metode pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013, Bu Hilda. Gimana ya, Bu ya? Begitu. Eh, saya Hmm. tanya dulu nih Bu Sri, kira-kira nih Bu Sri curhat begini, apakah saya itu cuma sebagai pendengar saja atau jenengan butuh tanggapan nih dari saya? Ya enggak lah Bu, saya kan juga pengen diberikan tanggapan. Kalau bisa solusi dari jenengan Belda.
Iya, insya Allah ya Bu. Bismillah kalau saya bisa memberikan solusi, mungkin nanti saya akan kasih solusi. Hmm. Kira-kira nih menurut Bu Sri, apa sih yang bikin Ibu pengawas itu berpikir bahwa kegiatan pembelajaran yang sudah jenengan lakukan itu kurang optimal? Mungkin karena saya tidak menggunakan buku bacaan dalam pembelajaran Bu Hilda. Tapi jika disesuaikan dengan alur Merdeka, Merdeka Belajar, kegiatan saya ini sudah menyesuaikan kurikulum yang ada. Betul, menurut saya juga. Terus menurut Bu Sri lagi nih, konsep Merdeka Belajar ini, apa semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah kita sudah memiliki persepsi yang sama dengan kita? Oh, betul juga ya Bu Hilda ya. Tidak semua rekan, kepala sekolah maupun pengawas memiliki pemahaman yang sama dengan apa yang saya lakukan Bu Hilda. Nah, itu Bu Sri sudah mulai tahu dan mulai paham. Terus, kalau seperti ini, menurut Bu Sri, cara paling awal untuk mengatasi ketidaksepahaman atau miskomunikasi seperti ini gimana? Mungkin saya bisa menemui Pak Kepala Sekolah dan Ibu Pengawas untuk membicarakan konsep tersebut ya Bu Hilda ya. Tapi kira-kira Ibu Pengawas berkenan tidak ya Bu ya? Karena kemarin sepertinya beliau sedikit tersinggung dengan sikap saya Bu Hilda. Itu ide bagus, Bu Sri. Sebelum masuk ke konsep yang akan jenengan sampaikan, alangkah baiknya jenengan meminta maaf dulu atas ketidaksengajaan atau kalimat yang kemarin menyinggung ke Ibu Pengawas dan kesalahan jenengan ke beliau. Kemudian, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan jenengan lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Pak Kepala Sekolah dan Ibu Pengawas. Jadi setelah jenengan minta maaf nih, mungkin kan nanti akan ditanggapi oleh Ibu Pengawas. Terus setelah komunikasi mulai lancar, kira-kira tindak lanjutnya jenengan apa Bu Sri? Iya Bu, saya akan segera menemui Pak Kepala Sekolah dan Ibu Pengawas. Ya, setelah itu meminta maaf atas kejadian kemarin. Saya akan memulai menyampaikan penyamaan persepsi yang berkaitan dengan konsep Merdeka Belajar itu, Bu Hilda. Hmm. Bagus Bu, memang harus seperti itu, Jeng Sri. Kita itu harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi hari ini. Situasinya memang sulit sih yang Bu Sri alami, apalagi berkaitan dengan stakeholder yang ada di lingkungan kita. Karena kita berhadapan dengan konsep dan persepsi individu yang berbeda-beda. Tapi saat Bu Sri mampu menyampaikan maksud dan tujuan dengan cara yang baik, miskomunikasi bisa kita hindari. Pengawas ataupun Bapak Kepala Sekolah maupun pengawas, insya Allah beliau akan memahami kok maksud dan tujuan dari Bu Sri. Gimana menurut Bu Sri? Apakah sudah sedikit membantu berbicara dengan saya kali ini? Ya, Alhamdulillah sudah sangat membantu sekali Bunda Hilda. Terima kasih banyak ya Bunda Hilda atas waktu dan arahannya. Ya, selama ini mendengarkan keluh kesah saya, masalah saya. Terima kasih Bunda Hilda, hatinya sudah plong gitu ya Bunda ya. Terima kasih Iya, semuanya atas sama-sama solusinya. Jeng Sri. Jangan lupa besok kalau kita ada rapat di luar, kita mampir makan bakso dulu ya Jeng Sri ya. Oke, siap Bunda Hilda. Ya Sehat sudah ya Bu selalu ya ya. Jeng Sri ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya sudah ya Bunda Hilda, saya tinggal dulu ya. Monggo Oke, dilanjut kegiatan Bu Hilda. Terima kasih Bunda Hilda. siap. Sama-sama Bu Sri. Lanjut, Ambil ayo dulu Bu ya. Sri, saya tak jadi Oh iya. kucing. Oh iya. Ya, sekarang season kedua saya persilahkan Bunda Hilda sebagai coach.
sebentar. Suatu hari ketika akan masuk kelas, saya dihampiri rekan kerja saya yang mau menyampaikan masalah yang dirasakan. Jadi di sini saya akan nyamperin Bu Sri. Saya di sini bertindak sebagai kuci dan Bu Sri sebagai coach. Bu Sri, saya mau curhat. Hari ini saya dapat teguran dari kepala sekolah, Bu Sri. Iya, kenapa, Bunda Hilda? Ya, boleh. Nanti ya, pas istirahat, kita ngobrol di ruangan guru ya, Bunda Hilda. Oke, siap. Waktu istirahat pun tiba. Bu Sri, Ibu lagi istirahat ya? Lagi ada kegiatan nggak? Boleh nggak sih Bu? Saya pengen ngobrol nih sama Bu Sri. Boleh, Bunda Hilda. Kebetulan kita kan lagi istirahat. Kita masih punya waktu 30 menit. Kita bisa manfaatkan waktu ini ya, Bunda Hilda. Tadi saya dipanggil sama kepala sekolah nih Bu. Oh, gitu ya. Apa Katanya sih? beliau menerima laporan dari pengawas. Oh, gitu ya. Eh, Ya, memangnya sumber belajar apa yang Ibu Hilda gunakan? Mengapa mengambil itu? Saya pakai sumber belajar lain waktu saya ngajar Bu. Saya mencari langsung dari Google, baik materi maupun latihan soalnya. Saya pikir Hmm, itu lebih efisien dan simple sih, Bu. oh itu ya. Apa yang terjadi, Bunda Hilda? Menyatakan hal tersebut pada pengawas? Ya, waktu saya bilang seperti itu, beliau sepertinya tersinggung dan mengingatkan saya supaya saya tetap menggunakan buku teks. Padahal apa yang saya sampaikan itu sudah sesuai loh, Bu, sama kurikulum yang ada. Oh, seperti itu ya. Menurut Ibu Hilda, apakah cara Ibu itu menyampaikan kepada pengawas itu benar? Mengapa? Menurut saya udah benar, Bu, karena saya ngajar kan tidak keluar dari koridor atau aturan yang ada dari pemerintah. Cuma saya menggunakan metode dan media lain dan itu lebih praktis dan efisien. Itu. Ya, menurut Ibu Hilda, mengapa pernyataan Ibu membuat pengawas tersinggung? Coba Ibu flashback lagi. Kalau menurut saya, buku tes itu penting digunakan karena merupakan bahan ajar yang konvensional yang mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik pada pembelajaran, Bunda Hilda. Hmm, iya, Bu Sri, saya paham. Saya sadar mungkin cara penyampaian argumen saya ke Bapak pengawas itu kurang tepat kali ya, Bu Sri. Oh iya, ya mungkin dari masalah Ibu Hilda hadapi, sekarang hal apa yang Ibu Hilda inginkan? Saya ingin mencairkan suasana, saya pengen minta maaf, tapi saya bingung, Bu Sri, gimana caranya? Saya ingin supaya Pak Pengawas itu memaafkan saya. Terus beliau pun juga harus menerima bahwa kita boleh menggunakan sumber belajar lain, jadi tidak monoton menggunakan satu media. Yang penting kan Gitu media ya. dan sumber belajar itu tidak keluar dari koridor kurikulum yang kita pakai. Oh iya, iya, iya. Menurut Ibu Hilda, siapa yang bisa dimintai bantuan untuk menyampaikan permohonan maaf Ibu pada pengawas? Mengapa Ibu memilih dia? Mungkin sama ibu kepala sekolah ya Bu Sri. Karena mungkin Hmm, dari hubungan atau relasi pengawas dan kepala sekolah sepertinya lebih dekat. oh iya, iya. Apa yang akan Ibu Hilda sampaikan pada Ibu Kepala? Ya, yang paling utama saya akan menjelaskan dulu Bu Sri
kronologi kejadian pada saat supervisi dan pada saat pengawas datang. Kemudian saya menyampaikan maksud dan tujuan saya untuk meminta maaf kepada pengawas dan saya sudah menyadari kekeliruan tentang pentingnya penggunaan buku teks. Oh, itu ya. Apa rencana Ibu Hilda jika kepala sekolah telah menyampaikan amanat Ibu pada pengawas? Oke, mungkin saya mau menunjukkan nih bahwa saya telah menjalankan harapan dari Bapak pengawas tersebut. Saya akan mengajar pakai buku teks dan mencari referensi sumber belajar lain baik dari internet maupun sumber yang lain. Dan saya akan menyempatkan bertemu dengan pengawas serta menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya teks paket. Oh iya, iya. Saya setuju sekali Bunda Hilda. Kira-kira kapan Ibu Hilda akan menemui kepala sekolah dan meminta bantuannya? Lebih cepat lebih baik loh ya, agar masalah Ibu Hilda cepat beres. Iya Bu Sri, kebetulan ini kan sudah mendekati akhir pekan. Mungkin awal pekan besok saya akan mencoba ngobrol sama Bu KS, kemudian hari berikutnya saya akan segera menemui Bapak pengawas Bu Sri. Oh iya, alhamdulillah ya. Semoga sukses ya Ibu Hilda. Kabari Bu saya Sri, lagi ya jika sudah menghadap kepala sekolah ya. amin. Terima kasih ya Bu Sri atas waktunya. Sama-sama Bunda Hilda, semangat Bunda Hilda. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, dari kelompok 3. Alhamdulillah dari kelompok 3 sudah selesai. Bapak Muhajir dan teman-teman. Kita sing terlalu cepet po ya. Mm-mm. Mungkin kita yang terlalu sedikit teksnya, tidak ada improvisasi. Suruh ngopi Bunda Hilda, Kak Hilda sama Kak Muhajir. Saya bukan tim kopi, Pak. Aku sakit gigi. Teman-teman buka kamera dong, ayo screenshot satu kali. Nah, ayo. Boleh. Wah, aku lagi glowingnya nggak Pak Andi? Nah, mataku bengkak Kak. Aku habis nangis. Lah kenapa? Lihat aja. Double kill. Lah Mbak Zain sama Bu Wulan mana ini? Dibuka kameranya. Ayo Bunda Yain sama Bunda Triwulan. Ini kelihatan. Pak foto. Repotnya siapa dong yang screenshot? Ya, nah ini belum kelihatan nih Bunda Yain. Nah, ada tak? Bunda Tri mana? Bunda Tri. Bunda Wulan. Ayo dilihatkan. Tampakkan wajahmu. Ih Kak Hilda, Jos, panjang kali lebar. Kak Hilda jangan dilawan. Aku nggak support buat buka kamera. Bunda Triwulan, muncul lah. Bisa update langsung iso ki. Oh nggak bisa. Lebih yaudah. Ya Bunda Hilda tampakkan foto ya. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pak Andi kita di foto, Pak Andi minum. Ulangi. Ulangi. 1, 2, 3. Nah, kirim di grup ya. Makan.